bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurs. Kurs adalah perbandingan harga atau nilai dari mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Ada dua macam perubahan kurs, yaitu perubahan apresiasi dan perubahan depresiasi. Perubahan apresiasi adalah kenaikan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya daya tarik yang sangat kuat antara permintaan dan penawaran terhadap pasar valuta asing. Kegiatan ekspor akan menjadi mahal dan kegiatan impor akan menjadi murah jika mata uang dari negara lain mengalami perubahan. Perubahan depresiasi adalah penurunan nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing yang terjadi di pasar uang. Hal ini terjadi dikarenakan melemahnya nilai tukar mata uang domestik dan kenaikan suku bunga domestik yang menyebabkan depresiasi atau menguatnya nilai mata uang domestik. Kegiatan ekspor akan menjadi lebih murah, sedangkan kegiatan impor akan menjadi lebih mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu jenis-jenis kurs. Jenis-jenis kurs terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kurs jual, yang dapat digunakan untuk menukarkan mata uang rupiah ke dalam mata uang asing. Contohnya itu di saat kamu menukarkan uang rupiah ke uang dolar, maka itulah disebut kurs jual. Lalu yang kedua ada kurs beli. Kurs beli yang dipakai saat membeli mata uang asing ataupun menukarkan mata uang asing ke dalam mata uang rupiah. Contohnya itu pihak bank lainnya ataupun money changers. Nah, yang terakhir ada kurs tengah. Kurs tengah dapat dijumlahkan dengan nilai kurs jual dan kurs beli. Maka itulah hasilnya dibagi menjadi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis transaksi kurs dalam pasar valuta asing. Ada berbagai macam transaksi kurs di pasar valuta asing. Yang pertama, transaksi swap. Transaksi swap adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang dilakukan secara bersamaan dan secara berjangka. Jadi setelah melakukan penjualan akan dibeli kembali. Begitupun sebaliknya. Contoh, sebuah perusahaan membeli US dollar hari ini untuk kebutuhan pembayaran, tetapi menjualnya kembali untuk dikirimkan sebulan kemudian, guna menghindari risiko fluktuasi nilai tukar. Yang kedua, transaksi berjangka. Transaksi berjangka adalah transaksi falas dengan menyerahkan sejumlah uang asing secara berjangka. Uang falas tidak diserahkan hari transaksi tersebut, namun dibayarkan setelah 2 hari kerja atau lebih dari tanggal transaksi. Pembayaran dilakukan pada waktu berbeda untuk mengantisipasi fluktuasi kurs valuta asing, kebutuhan pembayaran hutang dalam mata uang asing, dan pembiayaan kegiatan ekspor-impor dalam falas. Contoh, sebuah eksportir Indonesia yang akan menerima pembayaran dalam US dollar 3 bulan lagi, membuat kontrak forward untuk mengunci nilai tukar agar terhindar dari penurunan kurs. Yang ketiga, transaksi spot. Transaksi spot adalah proses transaksi jual beli falas di mana pembayaran langsung dilakukan pada waktu dan lokasi pertukaran terjadi. Biasanya transaksi spot digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Contoh, seorang wisatawan membeli US dollar di bank untuk berpergian ke luar negeri pada hari yang sama. Faktor yang mempengaruhi perubahan kurs. Yang pertama ada neraca pembayaran. Nilai tukar mata uang sangat dipengaruhi oleh kegiatan neraca pembayaran. Jika neraca pembayaran aktif, maka permintaan dari pihak debitur asing akan meningkat sehingga nilai mata uang lokal juga ikut naik. Apabila neraca pembayaran pasif, menyebabkan nilai tukar mata uang asing menurun karena debitur dalam negeri menjual seluruh asetnya dengan menggunakan mata uang asing. Yang kedua ada inflasi. Tingkat inflasi mempengaruhi perubahan kurs. Apabila inflasi suatu negara rendah, maka nilai tukar mata uang asing mengalami kenaikan. Akibat inflasi yang rendah membuat permintaan barang tinggi di pasar internasional, sehingga kegiatan ekspor tambah mempengaruhi permintaan mata uang asing meningkat. Jika tingkat inflasi suatu negara tinggi, maka mata uang asing atau nilai kurs mengalami penurunan. Sebab permintaan produk sedikit, kegiatan ekspor menurun. Yang ketiga ada suku bunga. Apabila suku bunga bank dalam negeri tinggi, maka investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Adanya modal yang ditanamkan oleh investor menyebabkan kurs atau nilai tukar mengalami kenaikan.
Sebaliknya, saat suku bunga bank dalam negeri rendah, maka investor tidak akan tertarik untuk menanamkan modalnya dan memilih negara lain sebagai tempat investasi. Akibatnya, nilai kurs mengalami penurunan. Yang keempat adalah neraca perdagangan. Perdagangan internasional tentu membutuhkan pembayaran antar uang asing, sehingga neraca perdagangan mempengaruhi nilai tukar mata uang. Jika kegiatan ekspor tinggi atau surplus perdagangan, maka permintaan rupiah meningkat, sehingga nilai rupiah mengalami kenaikan. Apabila impor lebih tinggi, maka permintaan rupiah akan menurun. Contohnya neraca defisit. Nilai tukar valuta asing naik, nilai tukar rupiah turun. Defisit neraca dapat disebabkan oleh inflasi yang membuat harga barang dalam negeri lebih mahal daripada barang impor. Neraca surplus. Nilai tukar valuta asing turun, nilai tukar rupiah naik. Surplus neraca menandakan negara tersebut memiliki cadangan devisa dan dana yang lebih. Yang kelima ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah turut mempengaruhi keseimbangan nilai kurs, mulai dari upaya pemerintah mengatasi masalah nilai tukar falas, mengontrol perdagangan internasional agar tetap berjalan seimbang, dan campur tangan dalam pasar uang. Contohnya, pada tahun 1998, perubahan nilai tukar yang sangat drastis disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, termasuk krisis kepercayaan terhadap rupiah, defisit transaksi berjalan, ketergantungan pada utang luar negeri dalam dolar, dampak krisis keuangan Asia, dan ketidakstabilan politik. Semua faktor ini menyebabkan tekanan besar pada nilai rupiah, yang pada akhirnya mengalami penurunan yang drastis dan melemahkan krisis ekonomi.